Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan menghormati bapak-bapak yang mulia, alhamdulillah yang menika Allah manggihaken kula panjenengan sedaya ing papan menika boten wonten alangan setunggal menapa. Mugi-mugi pepanggihan injang menika tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kalian tenggal nembe rawuh wonten margi kekalian Pak Haji Marsono izin buat jagat rawuh. Lajeng ngendika Pak Jun tadaruse ayat 11 tekan 16. Halaman 67 kemarin di surat ini yang kemarin itu ayat 1 sampai 5 selesai. Kemudian 6 sampai 10 juga selesai. Maka hari ini 11 sampai 16. Ibu-ibu mika juz amma boleh ingkang dereng asta di tayangan sudah kami tayangkan. Monggo kula dherekaken kita awali kanthi suratul Fatihah, lagunipun lagu Ros mawon ingkang kampil. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Insyiqaq 11 dibikin belas. Sareng mawon nanti kita analisa. Tunggu sareng mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yakhur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Mengkawe begini belas ya. Fasawfa ini pendek semua. Yad'u ada qalqalah. Lemocok cetok. Qalqalah itu apa? Membaca dengan ditekan dan ditahan satu ketukan. Yad'u thubura. Tidak boleh keliru dengan sin, apalagi shin.
Maka fasawfa yad'u thubura. Nika wa yas sab beda dengan sin. Wa yasla sa'ira. Kalau ini cukup dua harokat yasla. Tapi sa'ira boleh antara 3 sampai 5 harokat matnya. Monggo. Wa yasla sa'ira. Ayat yang ke-13. Innahu, ingat, non tasdid dibaca dengung minim 2 kali, bahkan akan menjadi enak dibaca 3 ketukan. Innahu, in bisa minimal 2 ketukan sampai 3 ketukan. Non tasdid termasuk ghunnah isyaddah, dengung yang sangat. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ini tadi ghunnah musyaddah. Fi ahlihi ada mat, ada panjang ketemu dengan aiu. Ini wajib apa jaiz? Jaiz munfasil apa wajib muttasil? Bedanya apa? Tak tulis ya. Fi ahlihi, fi satu kata di dalam, ahlihi keluarganya satu kata. Karena fi dan ahlihi ini beda kata, maka ini jaiz munfasil. Jaiz itu sebaiknya, tapi kalau tidak panjang sekali tidak keliru. Beda dengan itu satu kata. Tidak keliru. Ya. Monggo sareng innahu kana fi ahlihi masrur. Ini juga ada nun tasdid 1, 2. Innahu dhanna allan yahur. Inna tadi ghunnah musyaddah, dhanna juga ghunnah musyaddah karena nun bertasdid. Allah ini masuk tapi tidak dengung karena langsung kelam. Layya nun ketemu dengan ya juga masuk. Al-layyahu itu ada 3 titik di yahur dan ada bala. Mendeki pilih salah satu. Saya pilih yang pas ayat. Innahu dhanna allan yahur. Monggo. Innahu dhanna allan yahur. Karena sudah berhenti di sini, titik 3 yang di sini, anak oke. Titik yang di sini sebaiknya tidak berhenti. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Karena ini tidak berhenti, maka balanya panjang. Tapi kalau berhenti cukup bala atau al-layyahu bala. Diulangi lagi boleh. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala
bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala, ini gak jelas karena fala dan uqsimu beda kata. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Ada dua qalqalah. Matani qaf beda dengan matani kaf. Kalau qaf uqsimu, kalau kaf dan itu tidak tepat. Uqsimu bisyafaq. Tunggu ayat menikah, kita was ayat terakhir. Fala uqsimu bisyafaq. Dilanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah singkat saking ayat-ayat khususipun ingkang kita waos menika 11 sampai 13. Supaya kita tidak kehilangan orientasi, kita ulangi sebentar saja ayat 6 sampai 10. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya, menemui Tuhan, menemui Allah. Maknanya apa? Manusia di bumi ini baik disadari maupun tidak disadari sedang dalam perjalanan menuju Tuhannya. Pasti dia akan bertemu dengan Tuhannya untuk menerima balasan perbuatan yang buruk dan yang baik. Ayat ke-7, wa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang catatannya diberikan di sebelah kanan, di kanan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab, dihitung amalnya dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ketemu keluarga ini mana sing podo imani, sing podo imani ora ketemu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a, ini mat wajib wara'a satu kata. Ada orang yang catatannya diberikan dengan dari belakang punggungnya, nyoh, fasawfa yad'u thubura. Ini yang kita baca tadi. Dia akan berteriak, ciloko aku. Lihat kayak kena ngarep tangan-tangan sing nompo, sing kelompok ini nyah. Tidak di hadapan, tapi kayak keskombuli punggung. Terus ngomong ciloko aku. Wa yasla sa'ira. Dia akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali pada Tuhannya. Mati, wis mati, rampung. Bala, Allah enggak demikian. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguh Tuhannya selalu melihatnya, melihat, mencatat, nanti dikembalikan.
Fala uqsimu bis-safar. Fala uqsimu bis-syafaq. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Lanjutannya bulan depan ya, bulan depan. Besok ketemu Mas Ono. Yang ayat 17 tadi, belum saya tulis. Ya. Jadi tadi yang terakhir tadi, orang ini yang menerima dengan tangan kiri itu, sebentar, yang tangan kiri tadi kaget, aduh dia sebagai tadi. Karena kelakuan di dunianya tidak mencerminkan amanahnya kepada Allah. Baik, itu tadi yang kita harus bersama-sama. Hari ini kita akan lanjutkan dan bahkan 8/4 aja tidak apa-apa. Mudah-mudahan tadi ada waktu untuk membagai. Ibu-ibu, bapak-bapak mulia, judul kami utarakan nikmat yang dipertanyakan Allah. Jepun nikmat yang kita terima ini enggak gratis, tetapi dipertanggungjawaban kepada Allah. Mengapa judul ini kami bawa? Kita baru saja memasuki tahun Hijriah. Kemarin 1445, 1446, sekarang hari ini 1446. Ini salah berarti saya tulis. Ya. Ada tertulis dalam riwayat Ibnu Mas'ud dalam kitab Miftahul Afkar, ma nadimta ala syai'in nadami ala yawmin qarabat samsahu naqasat fihi ajali walam yazid fihi amali. Disebutkan dalam riwayat itu, tidak pernah aku sesali keadaan ketika matahari terbenam tambah sedino, berkurang waktu ajalku, matiku saya cepat. Namun amal baikku tidak bertambah. Monggo, tahun 1445 telah kita tinggalkan. Iso dihitung diri saat dulu dihitung malaikat, selalu bertambahkah setiap terbenam matahari? Baik, saya teruskan. Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari terbenam, berkurang waktu ajalku, Mehmet, namun amalku tidak bertambah. Ini satu perenungan harian, bahkan disampaikan ya. Al-waktu anfasun la ta'udid. Tak kalau tekong wae ben. Waktu itu seperti hembusan nafas yang tidak pernah mungkin akan kembali. Sing nafas saiki sing koyo-koyo sesuk sudah. Sekedap ya. Mungkin aman. Oh, ini mana ini? Ya. Judul hari ini, nikmat yang dipertanyakan Allah. Sayun kita terus lagi At-Takatsur ayat 1-8. Insyaallah hafal. Kenapa ya? Kedap-kedip. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dolanan ini. Ya Allah, kenapa ya? Kelawan asma dalam Allah kang maha murah maha asih. Alhaakumut takatsur. Jor-joran sugih iku nglirokake sira kabeh ing Allah. Apa ini jor-joran yang nglaweke Allah? Dalam terjemah depan maksudnya yaitu lelumban akeh-akehan anak, akeh-akehan bondo, akeh-akehan bolo, utawa akeh-akehan konco. Rebut kamulyan lan sapanunggalane wis nglalekake manungsa saka taat marang Allah. Ayat pertama. Kata Allah pada ayat yang kedua, hatta yurdumul maqabir, nganti sira kabeh padha ngeleng mlebu ing kubur. Ya kan? Kalla sawfa ta'lamun. Dieling, aja mangkono, aja padha jor-joran sugih kang nglirokake sira kabeh ing Allah. Mengko sira kabeh bakal padha sumurup. Kala yang kedua, tsumma kalla sawfa ta'lamun, banjur aja mangkono, aja jor-joran sugih kang nglirokake sira kabeh ing Allah, tembe mburi sira mesti bakal sumurup dhewe akibate. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ojo mangkono, ojo jojoran sing larake Allah, menawa sira mangerti marang ilmu kang yakin. La tarawunna, la ini huruf takkid, sungguh. Tarawu melihat, ada nun tasdid lagi, sungguh-sungguh lagi. Iki kok dolanan to nggih. Ada dua kata sungguh-sungguh, artinya pasti. Jadi sira bakal sumurup neraka jahim. Summa banjur latarawunnaha, sumurup neraka jahim kelawan kasat ing moto ainal yakin, mripate dewi. Terakhir yang kita jadikan judul hari ini, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Banjur ing dina iku sira kabeh mesti bakal kadangu ing perkara kalimatan dunya kang sira padha jor-joran sugih. Monggo ini satu dawuh Allah. Sekali lagi judulnya nikmat yang dipertanyakan Allah. Berawal dari ayat ke-8 surah At-Takatsur tadi. Ya. Coba kita lihat sebentar saja tentang nikmat yang sederhana. Setiap waktu limpahan nikmat Allah selalu tercurahkan kepada kita, walaupun tanpa kita minta. Ini kesadaran yang penting bagi kita. Tidak pernah kita minta udara, dan udara Allah berikan secara cuma-cuma. Bagaimana saudara kita yang sedang di rumah sakit harus pakai oksigen, sudah keluar pun tergantung dengan oksigen dan sebagainya. Kalau kita harus bayar berapa nilainya? Tidak minta, Allah berikan. Matahari
seolah-olah menjadi fasilitas otomatis, padahal itu juga karunia dari Allah yang jangan dilupakan. Begitu sifat rahmat dan rahim Allah kepada seluruh makhluknya. Semua makhluknya mendapatkan kasih sayang Allah, tidak pilih sih. Terlebih lagi kepada kita manusia, semoga kita dapat menjadi hamba yang bersyukur. Monggo. Semua nikmat kelak akan ditanya, benarkah kita telah memanfaatkan nikmat tersebut dengan benar? Pertanggungjawabannya ada. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tadi ayat ke-8. Ibu bapak, akan saya tampilkan sebuah nikmat yang tidak sering kita sadari. Hadis riwayat Tirmidzi. Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, sesungguhnya nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat, hari yang masuk takut ke sini, adalah dengan pertanyaan, alam nasihhu laka jismak, bukankah kami Allah telah memberikan kesehatan badan padamu? Kita kok diinggit ya Allah, dan mengakui. Terus yang kedua, wa nurwika minal ma'il barid, dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan. Kenapa ya? Yang pertama adalah nikmat, kok yang kedua air? Sehat badan ini melekat pada diri kita? Tidak. Yang air itu yang di luar diri kita. Inilah fasilitas paling pokok dalam kehidupan. Sampai-sampai manusia pun lahir dari air. Kemudian ada lagi udara setelah lahir. Sebelum lahir pun dia sudah mengenyam air yang diminum oleh ibunya. Artinya niat badan, sehat badan yang melekat pada kita serta sehat penggopo. Yang kedua, fasilitas yang aku berikan kepadamu untuk apa? Fasilitasnya banyak sekali. Yang ditampilkan di sini air, karena air adalah kehidupan. Wow. Selanjutnya, sering kita lupa ada dua nikmat yang kita sering lalai. Nikmataini mawquna fi ma katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kadang manusia tertipu, nikmat sehat tadi dan waktu luang. Lek rasa sehat nek dong loro. Lek rasa longgar nek dong sempit. Nek dong longgar digunakan yang mana? Dong sehat digunakan untuk apa? Maka nanti dipertanyakan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ibu bapak, di kitab Al-Hikam juz 2 halaman 76 ono as-sihhatu ono al-afiyah, sehat wal afiyah. As-sihhatu ghinal jasad, sehat adalah ghina, kesugihan, kekayaan jasad yang bentuk kecukupan, yaitu bentuk kecukupan yang ada pada badan kita. Sehat awake niki jadi as-sihhatu. Ibu-ibu sehat saya, bapak-bapak sehat saya. Sehat itu bahasa Indonesia, khusus Jawanya apa? Waras. Ibu-ibu waras? Waras. Bapak-bapak waras? Ya. Ternyata ditakoni waras guyu. Memang dibedakan al-afiyah. Afiat itu bagaikan kerajaan yang tersembunyi. Aku diparingi sehat, paringi fasilitas. Aku opo itu tergantung saya, maka harus bertanggung jawab. Maka afiat itu kesehatan rohani. Ini kesehatan jasmani, ini kesehatan rohani. Ini ya ojo kaget ya. Sore panjen wong sehat ya waras. Niki sing muga-muga jenengan sedaya.
Ana meneh wong sing waras ning rapate sehat. Jek lumayan. Kene iki juni jutuwa, sing iki jujun nom. Wis luwih pokoke ketok nggih. Waras atine, waras imane ning rapate sehat. Wonten niku. Ya teko sing niku. Nggih Pak kok insyaallah waras. Ning ojo sok ngaku waras. Wong sing ngaku waras malah ora pati waras. Nek sehat boleh ngaku, nek waras yang menilai orang lain. Sehat Pak sehat. Nek cara diuraikan jadi dengkul kula gitu loro Pak nggih. Pripat kula gitu sepet nggih. Sikut niki pokoke ana wae. Ning ana meneh wong sing sehat ning kurang waras. Berupa niku ana ya teko orang orang sehat fisik kurang sak sendok ning kurang. Ini akibatnya menjadi tidak positif. Pertanyaan berikutnya, yuk penting endi antaranya sehat karo waras? Pripun Bu Pak? Penting kabeh. Nanging penting semua, nanging saya berpendapat bahwa bisa kita nanti boleh berdialog. Sing jenenge waras minimal 50%. Sehat karo waras nek dijumlah 100%. Ning warasi minimal 50%. Bahasan sehatnya cukup 49%. Jangan dibalik. Sehatnya 50%, wis apa-apa sehat kok. Warasnya kurang sesendok. Jadi dia akan berpikir dengan kesehatan yang berlebih itu untuk sesuatu yang 1% atau 2% selisihnya, tetapi menjadi tidak terkendali. Muga-muga ibu bapak sedherek rawuh niki klebetno sing yo sehat yo waras. Senajan mbok menawa sing niki wis umur 50 niku gak menisak sehat-sehat iki munggah ondo niku nggih angel to. Sehat Pak ning dengkul kuwi aja ngono alhamdulillah isih duwe dengkul. Boleh terus nggih. Selanjutnya ibu bapak ya, mengenai at-takatsur tadi, "Tsumma latas'alunna yawma idzin 'anil na'im." Diterangkan pada tadi kitab tadi an-na'im sing disebut nikmat itu pertama sihatul abdan, sehatnya badan. Al-asma pendengaran, yang kedua al-absar pendelep. Jadi nek awake wis sehat, kupinge yo cek krungu, mripate cetha kudu syukur. Nah, yang dalam keadaan sehat, Allah akan menanyakan mengenai nikmat tersebut untuk apakah dimanfaatkan. Yang Allah pasti mengetahui hal itu karena Allah telah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna satamani as-sam'a pengrungu wal basar lan pendeleng iki lemah. Sekedar ulama ya baru hari ini kita agak masalah. Sekedar apa tuh ya? Inna sam'a sak temene pangkrungu wal basar lan pandeleng lipat wal fuada dan hati.
kullu ulaika, ya, semuanya itu akan ditanyakan pertanggungjawaban penggunaannya. Pertama ternyata kupingku, kok kuping meripat merem wis ora weruh, ketutupan tembok ora weruh, ning kuping niku tembus dindi, tembus dindi. Ora kelompok nutupi ngoten iki. Ternyata memang pertama dipertanyakan kupingmu, pangrungumu kanggo apa? Lalu mripatmu diurut ati. Kalau bayi lahir yang pertama bereaksi ternyata juga pendengaran dulu. Berarti setelah ngerti suara ibu, bapak nih, krungu kuping, dia meripat, gak ngerti fuad, iki panas, iki adem, fuad muncul. Tiga ini. Dan sejak bayi itu semua akan dipertanyakan, utamanya setelah mukallaf, setelah dia terkena hukum. Kalau kita hitung nikmat Allah, kata Allah, orang mungkin bisa. Mula sebenarnya akhirnya syukur, rasa ngitung ning syukur. No, ngitung ora kemput. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat An-Nahl ayat 12. Ini cara ini. Bukan ilmu kebatinan, tapi ini tasawuf. Dalam tadi kitab Al-Hikam tadi, ya Ibnu Adam, wahai an Adam, in jika arad kowe kepingin antak lama mengertani qadar ma an'amallah, apa sing ditakdirke, apa sing diparingake saka mati Allah alaika atas sira kabeh, faqammit ainika, maka pejamkan matamu. Kok pejamkan ya? Nek melekin weruh batas tembok, batas kaca, ketok kono. Tapi kalau kita mau memejamkan mata, itu nikmat akan terasa luar biasa. Nikmat Allah itu tidak dibatasi oleh penglihatan. Yang pertama akan terasa nanti, kemudian nafas aku bisa megang, jantung kok ubah, getah kok melakukan dap-duk. Sampai kemudian kalau samadhi atau kalau ilmu tasawufnya digunakan, nanti krungu lakune semut, ya Allah, semut yang melakukan ini dan sebagainya, akan menjadi lebih luar biasa nikmat Allah yang kita rasakan itu. Tapi ini yang perlu latihan. Tidak sembarang orang, apalagi yang memang tidak mau, maka sulit untuk bisa merasakan kebesaran nikmat Allah itu. Ditambahkan lagi dalam Al-Hikam, kam min nikmatillahi fi ardhis sakin. Betapa banyak nikmat Allah, saking oke nikmat Allah yang terdapat dalam pembuluh darah. Seorang Nabi angel memahami, ternyata nikmat Allah juga banyak sekali dalam pembuluh darah. Contoh sebagai gampang, jangan tidak rumah sakit, cukup 10 mili. Wis takonnya apa kita ngaku? Trigliserid, kolesterol, gula darah, wis macam-macam. Oh, kayak sebenarnya ada penyakit nanggon ginjal, kok nanggon kiri darah ngaku. Sehingga darah kita bisa mengalir ini nikmat luar biasa yang sering tidak kita sadari. Monggo ngerasain melalui darah sulit kalau mata masih terbuka. Coba menjelang tidur paling gampang sambil baca sambil minum. Akan terasa sekali bagaimana denyut nadi tanpa dikomando, tanpa diminta, tanpa diperintah, Allah mentakdirkan jalan. Jantung tanpa diperintah bergerak, mandek belum mati. Maka itu kita akan bisa merasakan betapa luar biasanya nikmat Allah. Dikembangkan dalam Al-Hikam, banyak sekali nikmat yang ada dalam pembuluh darah. Mula mangan dari dahar nilo coba kedua kadal walang tuntal kal aspal barangnya sakarupi sebab untuk bakal jadi nanggung aliran darah kita. Apalagi halal dan haram tidak dipertimbangkan, itu sehatnya orang, afiatnya akan berkurang.
lagi. Lakin akan tetapi nikmat Allah ala abdihi, nikmat Allah pada hambanya, perhatikan, dengan memberi hidayah bihidayatihi li syukri nikmah bilhamdulillah. Dengan orang itu bisa mengucapkan alhamdulillah, lebih afdal, lebih utama, lebih hebat daripada nikmat duniawiyah yang diberikan kepada hambanya. Sedikit saja saya tambahkan. Untuk bisa saya mengatakan alhamdulillah, itu proses hal yang jauh lebih besar nikmatnya daripada nikmat duniawiyah. Paling orang BRI mendapatkan Mio, namanya. Selamat ya oleh Mio. Wah, jalan kaya kok Suzuki. Apa Suzuki? Mobilnya kok. Nikmat Vario atau Mio segala semuanya tidak diterima dengan cukup. Allah meng cari ini. Meng Mio kok. Jalan kaya. Kalau saya mobil jadi oleh baik. Maka tidak akan pernah ada kata syukur dan selalu kurang, selalu tersiksa dan menyiksa diri. Sehat bu, alhamdulillah sehat titik. Rasa tambahi, ningin rasa tambahi. Sehat lah, ningin dikurangi. Dan itu merupakan perjuangan rohani yang besar. Ya sehat, ningin melakukan amal mas, sebabnya macam-macam. Tidak usah pakai ningin. Sebab pancen sehat rohani harus maksimal, sehat jasmani sak cukupi sak anane, tapi bisa untuk beribadah. Jadi kan, fa'inna na'iman dunia, jadi nikmat dunia itu jika tidak dikaitkan dengan syukur, maka itu malah menjadi musibah. Monggo hati-hati, corak kosong tipis banget supaya itu kan diatur. Sampai saat Ibnu Hazm mengatakan kullu nikmatin, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, la taqarraba minallah, itu hanyalah musibah. Maka seluruh karunia Allah sekiranya semestinya kita gunakan untuk bersyukur menggunakan nikmat. Ibnu Taimiyah juga mengatakan wa inna syukra, cara syukur ini ya Ibnu Taimiyah, syukur itu harus dijalani dengan tiga hal. Bil qalbi, atine sing aku alhamdulillah, ya ucap lisan alhamdulillah, ning dikurangi, ning disingkirkan akan mengecilkan nikmat Allah, dan wal jawarih, artinya anggota badan. Ini syukur ki atine ki ditoto nampa lisaning alhamdulillah, rasa tingguning yun kena dikanggo sing positif anggota badan. Itu pesan dari Ibnu Taimiyah. Kenapa kita mesti bersyukur? Allah sudah berfirman, wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Diwalik, kami akan memberikan siksa kepada orang-orang yang kufur nikmat. Jangan apal kesengiki. Ay syakartum azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau balik syukur ternyata kufur di sini, mengingkari, menutup nikmat Allah. Lebih jelas lagi. Bahkan syukur tidak hanya ditambahkan nikmat, tapi dengan kita bersyukur akan menghindarkan diri kita dari siksa Allah. An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu, Allah tidak akan menyiksamu. Syaratnya ini syarat jika kamu bersyukur dan beriman. Ayat sambungan ini
wa yaqullahu alaikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ibu bapak, orang kufur yang mati dalam kekafiran, baik kufur memang tidak menyembah Allah maupun orang kufur yang tidak mensyukuri nikmat. Kita buka surah Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban wa la yuftadat bihi ulaika lahum 'adabun alim wa ma lahum min nasirin. Kata ini, sesungguhnya orang-orang yang kufur mati sebagai orang kafir tidak akan menerima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengan emas sepenuh bumi, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong baginya. Emas sebesar bumi, emas sak gram itu yang sithik loh. Dari pinten emas 4 karat mau sak juta. Lah sebenarnya iki kira-kira wis ana seprapat ton, 20 gram, 20 juta. Niki meh saon berarti 100 juta kilo, 1 miliar. Nah sak gedung juang ini berapa ton? Kalau sebesar kebun sari, sebesar bumi, berapa miliar ton emas untuk menebus keimanan yang hilang tadi, untuk menebus agar dia masuk surga. Kata Allah, falam, fa itu maka, lam itu tidak mungkin, Yuk bala diterima in ahadihim mil'ul ard, sebesar bumi pun tidak akan bisa menggantikan keimanan yang ada pada diri orang itu. Bab kufur mati ini kafir, baik itu kufur memang tidak menyembah Allah maupun kufur dalam arti tidak bersyukur. Tolong diperhatikan betul, hati-hati kalau mawas ditumrap awak mau piyambak. Nilai iman tidak bisa ditebus. Orang kafir disiksa di neraka mutlak. Kemudian tidak bisa ditukar dengan emas sebesar bumi sekalipun. Monggo kita syukuri betul kenikmatan yang Allah kita berikan. Nikmat paling besar itu keimanan. Iman harga mati, oke. Sehat ya penting, apapun harus sehat pada setelah konsep, ya. Tetapi ketika iman tutup dan berkembang terus, sampai pun kesehatannya hilang, nol mati, inilah yang akan menuntun kita ke surga Allah. Kita sekarang, karena begitu bernilainya iman, kokotok sing rusak iman, ya kita jaga keimanan kita, jangan kita rusak, jangan kita kurangi syukur kita, nangingi dilangi, terus tingkatkan, rasakan betapa nikmat Allah. Penyakit yang mengurai iman itu nafsu yang tidak terkendali, nafsu apa saja, nafsu makan, nafsu melihat, mendengar, nafsu macam-macam sudah, apalagi nafsu sampai yang mengenai orang lain nafsu. Ini mari kita kendalikan dengan baik. Kita salurkan pada ketaatan kepada Allah. Yang mengurangi iman yang kedua, dosa. Waktu itu aku menurut konangan kok aman, kok selamat, kok sudah. Nyatanya aku selamat, konangan. Kalau saya ngerti kok, yuk suka, kayak saya nggak tahu ngomong kayak malah larat misalnya.
nafsu dosa ini mengurangi keimanan. Yang ketiga, dakwah agama lain dikabarkan dalam Al-Quran, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ternyata agama-agama itu juga berdakwah agar kita orang Islam keluar dari keimanan ke Islaman. Dan yang keempat adalah kenikmatan duniawi yang menyilaukan. Ini penyakit-penyakit keimanan yang harus kita waspadai dan jangan kita tabrak nafsu. Kendalikanlah, salurkan. Islam ini agama yang sangat manusiawi. Salurkan sesuai agama. Ma'am dari yo ning wala tasrifu dan sebagainya, semuanya ada standar dan ada aturan-aturannya. Dosa kepleset, ya kepleset segera tobat. Nek plesetan itu sing angel. Aku plesetan ya enak mau berseluncur, itu sudah angel. Ya, nafsu, dosa, ajakan agama lain, juga kenikmatan duniawi yang sering melalaikan. Pak, aku mau kepit motor, aku jam anak masjid, itu kok kepit motor. Seminggu tekan masjid, tapi bablas kangendi dan sebagainya, sudah tidak dirasa nikmat lagi. Ini karena fasilitas dicampur dengan nafsu, bisa jadi dosa, disambungi ini menjadi satu PR dan kenikmatan duniawi yang sering menyilaukan kita. Mari kita pupuk keimanan kita supaya kita bisa menghadap Allah dengan sebaik-baiknya, mempertanggungjawabkan semua dengan sebaik-baiknya. Pupuk penyubur iman yang pertama adalah ilmu. Jadi kita niatkan rawuh kesini ini silaturahmi iya, tolakul ilmi iya. Bukan Pak Junardonya, tetapi ilmu-ilmu yang ada di dalam syariat yang kita pelajari ini, yuk kita niatkan sungguh-sungguh dan kita resapi, kita pahami, kita aplikasikan sesuai dengan kemampuan kita. Dalam bentuk yang kedua, penyubur ilmu adalah amal. Penyubur iman, ilmu yang kedua amal. Nek mimpi tertok ni orang lakoni, yo jarkoni kan gitu ya. Maka yuk ilmu kita tahu, terus merambat tambah umur, tambah waktu, tambah ibadah kita, tambah baik lagi ketakwaan kita. Apakah kedua? Ternyata masih ditambahkan lagi doa. Banyak doa lah tentang bagaimana beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu antara lain. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Itu hadis yang lain. Monggo nyuwun pitutuh itu penting. Orang yang tidak menyadari yang kita miliki ini adalah atas hidayah Allah akan kecewa. Ya kalau merenung diri tadi, cara merem terus diratake, jebulane akan terasa bagaimana nikmat Allah. Ya, akhirnya semoga kita dapat menggunakan semua nikmat Allah ini dalam kebaikan. Caranya dengan mengakui dalam hati bahwa itu adalah nikmat Allah. Bukan karena mikro aku, barang ini raiso, kayak gini mau. Nah, jadi bukan akunya, tetapi campur tangan Allah memberikan hidayah kepada kita jadi santing, maka menggunakan nikmat tersebut hendaklah hanya dalam ketaatan, bukan dalam maksiat. Maka tadi ibu telepon kok pas jam 8 nggih. Mbak balik perlu buat tadi. Baik, kita berikan sedikit waktu barangkali ada di antara ibu bapak yang ngersake. Oh ya, ini makalah dari saya pribadi.
Mulai nanti dibagi ya. Paling bukan kalau oleh-oleh kita ketemu, kita silaturahmi insyaallah ya ono tulisan bisa dibaca ulang, baca ulang untuk ngasah pengetahuan kita. Wonten yang wonten monggo buatan kita tutup Pertanyaan ya Pak. Oh ya. Mungkin ada yang mau tanya Ibu-ibu. Cukup? Cukup Pak, doa aja Pak. Kalau cukup, ya muka-muka sakit dipun bagi ya, muka-muka ada manfaatnya. Iya, nanti mohon. Ibu bapak mengumpul keadaan mugi-mugi Allah tansah maringi pitadah dumateng kula panjenengan sedaya saking akan kenikmatan dengan Allah paringaken kadhi sak mestenipun lan tinebih saking azab siksaipun Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجني الله من الظلمات إلى النور اللهم يسر لنا ولذريتنا ولأصحابنا ولمن جاء في هذا المجلس بعبادة الحج والعمرة إلى مكة المكرمة وبزيارة مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بمدينة المنورة بالصحة والسلام يا الله. Mudahkanlah keluarga kami, teman-teman kami, dan siapapun yang hadir di tempat ini untuk dapat melaksanakan haji bagi yang belum, dan juga ibadah umrah ke Makkah Al-Mukarramah dan menziarahi masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah dengan sehat dan selamat. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam tahun baru 1446 ini dengan cara yang benar, beribadah dengan yang benar. Keluarkan pula kami dari tahun yang lalu dengan cara yang benar, dan berikanlah kepada kami dari sisi Engkau kekuatan yang dapat menolong kami untuk beribadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah, taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana wa kulla ibadatana ya arhamar rahimin. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. Ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku dunia dan akhirat. Manakala Engkau panggil kami Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. Maka kesempatan yang kesakit akan papangian kajian ingkang menika wonten lepat muga saking kula wonten ingkang sae saking Allah lan Rasulullah. Ingkang saken kertas sembrotaraken ya bau kangge yang sakit tayangan boleh WA saja ke saya dan nanti akan kami kirim ke WA panjenengan. Jadi 816-4222-176. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.